Mukhtar Ali dari Lampung ya. Jadi teman-teman yang perlu dipahami bahwa pelatihan MLS level 2 ini eh, supaya hasilnya maksimal itu harus offline karena kita harus merasakan HDO, hentakan denyut ototnya. Kalau mainnya online, yang disentuhnya yang mananya kan gitu. Nah, makanya saya ingin ambil langkah-langkah. Yang pertama, teman-teman yang siap di kotanya itu menentukan waktu dan tanggalnya. Contoh yang sudah masuk ini Ibu Lilo di tanggal 26 Mei. Kemudian dari Pak Mukhtar Ali, kalau nggak salah itu bulan tanggal, oh di tanggal Awal Juni. Juni Pak, Ya, tanggal awal Juni. 1 atau tanggal 2? Tanggal tanggal 1, hari Sabtu. Tanggal, tanggal 1, baik. Nah, terus tanggal 1 ya, tanggal 1 berarti hari Sabtu itu ya. Ya. Hmm. 1 Juni. Yang wilayah Surabaya ini kan tadinya kan mau dipegang sama Ibu Ulfi dari Madura, cuman kan beliau kan terlalu jauh, apalagi akhwat. Saya bilang udahlah kalau Madura Madura aja, yang Surabaya yang bersedia siapa gitu. Barangkali di sini ada yang Surabaya, ada nggak ada yang Surabaya? Kemarin malah di Trenggalek kata. Kalau yang Trenggalek Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan itu tanggal berapa Pak Gunawan kemarin ngobrol tuh Pak di grup? Pertengahan Juni katanya. Juni tanggal, sebentar saya lihat dulu di grupnya. Hmm. Hmm. Pak Gunawan tanggal 15 Juni ya Pak? Iya, sekitar itu. Ternyata saya mengadakan event di Pacitan saya tanggal 2 Juni. Jadi tanggal 15 free insya Allah saya. 15 Juni free ya, baik. 15 Juni di mana? Di Trenggalek Pak. Trenggalek ya. Oke. Nah, Enggak lah. 15 Juni di Trenggalek Dan sekitarnya. dan sekitarnya maksudnya gitu. Terus untuk Pak Lutfi di Bandung sudah masuk belum ya? Itu Bu Santi mau mau ada raise hand, kenapa Bu Santi? Ya, silakan. Bismillah, mau tanya, apakah ini pelatihan seri 2 enggak menyangkut seri satunya? Terus yang baru nanti gimana? Kalau kita Ya, adakan. jadi gini Bu, untuk semua peserta yang daftar itu yang belum ikut MLS atau yang sudah boleh. Yang belum MLS, maka kita kasih bonusnya itu video untuk dipelajari rekamannya. Sehingga tidak terlalu polos-polos banget gitu. Gitu. Insya Allah dia sudah ada gambaran. Gitu. Insya Allah ya seperti itu. Uh, Mudah-mudahan sih tidak menjadi hambatan, insya Allah. Jadi buat teman-teman harus dan wajib dari sekarang menentukan waktunya, tanggalnya, supaya bisa nanti dibuatkan broadcast-nya kepada klien ataupun orang yang mau daftar itu bisa pemikirannya nabung gitu. Oh iya ya masih sebulan lagi dong, berarti saya bisa nyicil nih, nabung sendiri 10.000 umpamanya gitu. Jadi jangan sampai Pak, saya hari ini belum ada yang daftar, ya belum daftar, yang belum ada yang ditentukan waktunya, kan gitu ya. Jadi teman-teman tentukan aja dulu tanggalnya, kemudian sambil survei-survei tempatnya dulu, baru kita mobile untuk
memberikan informasi sebanyak mungkin kepada teman-teman. Share kemana-mana, mudah-mudahan pesertanya itu minimal itu adalah 30 orang atau 20 orang ya, supaya memenuhi kuota. Insya Allah seperti itu. Coba saya ulangi lagi ya. Ibu Lilo udah pasti ya Bu, tempatnya sudah dikondisikan, nggak berbenturan tanggal 26 Mei. 26 Mei. Ya, insya Allah kalau tempat itu di Purwokerto banyak ya. Untuk tempat apa kita reservasi gitu. Ini kan nanti dari tim MLS menggunakan proyektor juga kan ya? Nanti coba Ustaz tadi yang jawab nanti. Pakai proyektor. Lanjut aja dulu Bu, lanjut Bu. Nanti saya ngasih penjelasan tentang MLS apa namanya HDO-nya ini ya. Lanjut Ya, dulu. Oke. lanjutkan aja. Ya, kalau untuk reservasi tanggal 26 sih saya belum karena ini kalau di Purwokerto itu insya Allah banyak gitu, banyak pilihan, banyak tempat untuk bisa digunakan dan terjangkau lah intinya seperti itu. Nah ini paling yang rekomendasi itu ada tempat ya yang tidak terlalu mahal banget itu udah ada plus penginapan dan ruang pertemuan. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif teman-teman yang jauh ya sebagai pilihan ketika misalkan berangkat pagi bisa istirahat ataupun malamnya istirahat kemudian siangnya ikut acara kita seperti itu. Itu saya sudah punya gambaran dan untuk peserta ini memang masih sedang melobi teman-teman dan masih terus untuk berusaha semoga kuota terpenuhi. Itu Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Lilo sudah bertanya. Punten untuk Pak Lutfi, barangkali ada gambaran mau menentukan tanggalnya Pak untuk acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya dari Bandung, insya Allah ada punya rencana gitu ya, sekitar antara tanggal 30 Juni. Namun ini kita sama rekan-rekan belum kontak lagi dikarenakan kemarin banyak kegiatan dan kebetulan saya juga ada kegiatan juga, jadi belum ada kontak lagi. Insya Allah minggu-minggu sekarang saya akan kontak lagi. Kira-kira dealnya itu kalau Juni tanggal berapa gitu. Baik, Namun itu gambaran. Lanjut. Namun saya perlu bantuan juga ya untuk gimana caranya nih untuk mengumpulkan para peserta supaya event ini menarik gitu Pak. Dalam artian bermanfaat bagi peserta itu sendiri gitu Pak. Baik. Memang sebuah manajemen IO itu memang tidak gampang ya, tapi insya Allah kita bersangka baik dulu kepada Allah. Pokoknya satu, kalau bisa mah timnya jangan terlalu banyak, maksimal itu 3 orang lah. Iya, iya. Kalau menurut saya 3 orang udah cukup. Kebetulan 3 orang, betul Pak. Saya 3 orang Pak. Ya. Kalau lebih dari 4 itu kayaknya gimana ya, kurang efektif dan efisien kalau menurut saya. Satu. Yang keduanya, ya lanjut Pak. Yang selanjutnya memang kita harus menunjukkan performa kenyamanan kepada yang diajakin. Tapi kita juga jangan terlalu fokus kepada para terapis ya. Betulnya banyak orang-orang di luar sana, orang umum maksudnya,
yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Minimal itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Gitu. Jadi kita ajakin juga ke sana ya dengan cara mungkin ngejapri teman sekolahnya ataupun teman bisnisnya dan sebagainya. Tentunya dengan bahasa yang nyaman, insya Allah. Kalau saya punya prinsip bisnis itu adalah kita jangan sekali-kali membeli orang itu uangnya. Jangan. Yang kalau bisa yang dibeli itu bukan uangnya tapi adalah hatinya. Cile. Jadi ketika hatinya udah kebeli, Ya, jangankan uang, betul, gitu ya. betul. Insya Allah ya semuanya baik. Jadi kita berupaya untuk berikan bahwa kita ini tidak mengeksploitasi mereka. Kita memberikan sesuatu yang kebaikan mereka, yang mereka butuhkan. Jadi prinsipnya ketika share, baiknya kita personal branding dulu. Nomor WA-nya kalau bisa foto kita gitu. Fotonya ya betul-betul tampil gitu. Jangan ini Japri nggak ada gambarnya, ini jangan-jangan ngehack nih. Nanti rekening saya hilang. Nanti apalagi orang asing kan. Kecuali kalau udah kenal mah ya. Jadi ya kita memberikannya seperti itu. Kemudian kita apa ya namanya belusukan. Belusukan itu datang ke sekolah ataupun DKM yang mana jamaahnya banyak, yang sekiranya ngerti kegiatan ini bisa offline diajak gitu. Sebetulnya banyak mangsa pasarnya sebetulnya. Cuman kitanya mau enggak itu. Dan kita Insya harus Allah, yakin. insya Allah. Yang penting kita harus Insya yakin Allah, dulu. kami, Bismillah aja. Kita. ya, Iya, insya Allah seperti itu. Tadinya waktu sempat saya juga pengen ngelobi sekolah kesehatan waktu itu. Cuma karena waktunya terbatas gerak saya, ditambah lagi dengan kegiatan di tempat praktek juga agak padat waktu itu, jadi saya kurang maksimal. Well, tapi ya disyukuri alhamdulillah MLS yang pertama itu kan pesertanya hampir 170 orang. Dan itu merupakan keberkahan dari Allah. Nah, maksud saya ketika offline dulu di Cirebon itu kan pesertanya 70 sebetulnya. Cuman karena mereka bayar lambat, akhirnya diputuskan udah ditutup aja. Ditutup akhirnya yang terdaftar 50. Yang terdaftar 50 orang. Dengan biaya waktu itu 250.000 kalau nggak salah. Nah, insya Allah. Jadi itu nanti untuk wilayah Cirebon saya juga lagi mengukur dulu. Tapi insya Allah nanti saya akan laporan ke Cirebon kapan ditentukannya. Tadi saya ingin melihat peta-petanya dulu yang ada di teman-teman ya agar Ustadz Andi ini mobilenya itu nggak terlalu lelah gitu. Kalau sekiranya bisa jauh sekalian ke sana kan nggak usah balik lagi. Ada kan di sana mungkin istilahnya. Insya Allah seperti itu. Ada lagi yang Pak Mukhtar coba kesiapannya seperti apa Pak Mukhtar? Enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Waalaikumsalam. berkaitan dengan rencana kami itu tanggal 1 Juni 2004. Gambaran rondon yang sudah kami buat, pertama ketika Ustadz Andi datang itu malam ya, mungkin malam nginep, dan kan itu waktu pelatihannya hanya 3 atau 4 jam ya, artinya setengah hari. Kalau dia dari jam 8 mungkin sebelum zuhur sudah selesai. Nah, kami ingin memanfaatkan waktu Ustadz Andi ada di Lampung supaya maksimal dan punya manfaat lebih banyak. Setelah pelatihan, itu peserta dan Ustadz Andi mengadakan baksos. Jadi kita rencana itu adakan di masjid, pelatihan maupun baksosnya. Jadi ada sebuah masjid yang sudah sering digunakan oleh teman-teman untuk pelatihan karena ada aula walaupun kecil untuk daya tampung sekitar 30 orang dan masjid juga cukup besar. Jadi kalau diizinkan setelah pelatihan kami minta Ustadz Andi untuk membimbing kami mengadakan baksos di situ gitu, langsung praktek dengan apa yang ilmu yang didapatkan paginya gitu. Kira-kira bagaimana ini Ustadz Andi?
Siap. Saya Siap ya, ngikut aja kalau udah nyampe di tempat tuan rumah. Oh, Alhamdulillah. Dan ini Ustadz Andi di malam itu eh, masjid itu ada kajian Sabtu malam Minggu. Kalau misalnya diizinkan nanti sama pengurus masjid, Ustadz Andi juga ngisi kajian gitu. Gimana? Saya ngikut aja. Tinggal nanti Ya, disesuaikan waktunya berarti untuk Heeh. angkatan Ya. segala macam. Insya Allah. Kalau misalnya disesuaikan waktunya, nanti pokoknya antara tanggal 1 dengan tanggal 2 gitu acaranya. Supaya waktunya nggak efektif ya Ustaz. Ini nggak terlalu lama di Lampung, sehingga nggak lelah juga gitu. Nanti kalau misalnya tanggal 2 berarti tanggal 1 datang, malam minggu ngisi kajian dulu, pagi baru pelatihan dan bakso. Gimana Ustaz? Boleh. Siap diatur Boleh aja. ya? Siap Ya, ditulis aja nanti rundownnya seperti apa, jam-jam berapanya supaya nanti saya bisa nyesuaikan waktu keberangkatan. ya, ya. Ya. Jadi ini gambaran baru rondon rondon gambaran yang kami buat secara ringkas saja gitu. Kalau Ustaz Andi siap, nanti insya Allah kami akan buat detailnya sehingga nanti ketika acara dimulai kita sudah siap semuanya gitu. Dan kalau peserta dari Lampung yang ikut MLS kemarin itu sekitar 8 orang gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa tercapai jadi 20 lebih gitu. 30 lah target kami gitu. Kalau 8 itu kalau misalnya rumah apa ingin hadir kembali paling tidak kan mereka hadir kemudian masing-masing nambah nambah 3 aja atau 4 Ya. orang itu ya bawa 3 atau 4 orang Ah, itu udah 30 lebih kan ya. ya. Ya kira-kira gitulah gambarannya Ustaz gitu. Jadi mudah-mudahan dari mereka juga nanti ada taman karena mereka sudah praktek dan sudah merasakan manfaatnya gitu dari apa gubernur MLS kemarin gitu. Alhamdulillah. Ya. Ini yang masih agak ganjilan sedikit untuk wilayah Surabaya ini yang megang siapa ya nanti ya? Kalau Pak Herul Amin, Surabaya buatan Pak ya? Suaranya dinyalakan dulu Pak. Suaranya belum dinyalakan. Saya lebih dekat ke Trenggaleknya. Saya ada di kota Oh, ke Blitar. Trenggalek. Oke, oke. Itu Iya. Bu Santi Raisen itu Bu Santi mungkin mau menyampaikan sesuatu. Silakan Bu Santi, mangga. Bismillah. Ini kalau saya bikin pelatihan di Manado, kejauhan itu ustadz-ustadznya saya rasa tidak enak. Terus kedua, kalau umpamanya beliau di sini kan banyaknya sebelahan, pasti gereja-gereja mengganggu mereka mau sholat atau apa. Yang saya pikirkan itu di sini tempat hotelnya itu Muslim kurang. Nah, itu kedua. Terus di sini lagi kalau di ada itu kalau kalau kumpul orang itu kami banyak. Kebetulan kami dompet duafa dan kami juga apa ada hafiz Quran gitu. Jadi cuma itu kendalanya itu juga biayanya yang ya Ustadz-Ustadz ini agak tinggi pasti. Insya Allah itu yang kendala saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya jawab ya, Jenwu. Ya, mangga. Mangga silakan. Bu Santi, saya itu pernah ngisi training di Kota Mobagu, Bu. Kalau Ibu ini pasti tahu Kota Mobagu itu dari Manado sekitar 6 jam lagi. Sebentar. Iya, jadi apa namanya? Jadi sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu. Saya pernah mengisi training di masa COVID bahkan waktu itu. Itu di Kota Mobagu itu
6 jam dari Manado, masih ke sana lagi. Jadi sampai di Manado itu malam, lalu kemudian langsung berangkat ke Kota Mobagu, ngisi trainingnya pagi, gitu. Sebenarnya kalau tadi Ibu bilang banyak gitu ya, ada dari dompet duafa, tahfiz dan lain sebagainya. Itu tinggal tinggal secara teknis pengaturan dari apa namanya beban akomodasi yang teman-teman perlu hitung gitu ya. Eh, Misalnya dihitung keberangkatan saya dari Sukabumi sampai ke lokasi itu kira-kira menghabiskan biaya berapa gitu kan. Lalu kemudian nanti dihitung PP ya. Nanti kemudian tinggal dibagi mau jumlah pesertanya berapa gitu kan. Tentu semakin banyak jumlah peserta, maka angka pembaginya menjadi semakin lebih ringan. Kan begitu ya. Apalagi kemudian trainingnya hanya 3 atau 4 jam. Sehingga tidak perlu kita sewa apa hotel yang mewah segala macam. Tapi kalaupun memang teman-teman mau dan punya kemampuan untuk itu, atau circle teman-teman itu juga orang-orang yang biasa ikut training di hotel, ya silahkan saja gitu. Itu juga bagus gitu. Hanya jangan sampai niatan kita ingin menyebarkan keilmuan yang mudah gitu kan, yang langsung, yang simple, yang murah buat masyarakat itu menjadi terhambat karena misalnya fasilitas-fasilitas yang memberatkan. Tapi pada prinsipnya teman-teman tinggal ngitung pengalinya aja jumlah pesertanya mau berapa sehingga pembaginya untuk beban akomodasi itu juga lebih ringan gitu. Nah, sebenarnya di HMA pusat itu teman-teman ada dua sistem gitu ya. Ada dua sistem yang nanti mungkin Jenwu bisa jelasin itu. Ada beberapa sistem yang teman-teman bisa mau ambil yang seperti apa gitu kan, supaya memudahkan teman-teman untuk mengadakan gitu. Pada prinsipnya kita nggak pengen menyusahkan teman-teman, tidak pengen menyulitkan teman-teman. Yang terpenting adalah sama-sama bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Eh, Semuanya baik-baik saja. Begitu sih dari saya. Jadi insya Allah Bu Santi dibuat aja dulu, dimasukin aja dulu tanggalnya. Satu itu jadi doa kita. Kedua jadi gerakan kita. Karena Allah kan tidak akan mengubah satu kaum kalau mereka tidak mau mengubah dirinya sendiri. Maka kalau kita nggak nentuin tanggal, kita nggak punya kemauan untuk menggerakkan itu. Kalau udah ada tanggalnya, tinggal kita bikin jadwalnya, timelinenya seperti apa, segala macam. Nanti Allah akan kirim tuh orang-orang yang membutuhkan ilmu ini gitu ya, orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar. Nanti Allah akan kirim kok. Yang terpenting teman-teman tentuin tanggal aja dulu gitu. Ya, begitu sih dari saya. Silakan saya kembalikan lagi ke Jenwu. Ustadz, Baik, tambahan, siap. tambahan boleh? Mangga Bu. Ustadz, Monggo. sekalian ngajari bikin itu apa madu, bisa enggak Ustadz? Nah, kalau misalnya gini, kalau jauh ya sebenarnya sih berlaku di mana aja teman-teman ya. Karena training kita misalnya kan hanya 3-4 jam. Lalu Ustadz, saya bisa nggak nambah untuk training yang lain? Misalnya training bikin herbal, meresepkan herbal, training diagnosa tambahin misalnya. Atau ada sesi sesi konsultasi misalnya ya buat pasien-pasien teman-teman yang udah sering teman-teman pegang. Nanti saya bagian konsultasi dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya diserahkan ke teman-teman dalam pelayanan terapi dan lain-lain itu bisa aja Bu, boleh aja. Tinggal nanti kita apa mau berapa jam begitu kan? Misalnya untuk produksi madu misalnya ya, belajar produksi madu herbal. Madu herbal itu paling belajarnya sekitar ya 2-3 jam juga lah gitu. Tidak susah. Yang penting nanti bahan-bahan kan disiapkan segala macam gitu ya buat peserta gitu. Jadi mau bikin sabun juga boleh.
sabun organik, ya, sabun, sampo, skincare organik, kita bisa ajarin gitu bareng-bareng gitu. Jadi sekali jalan gitu loh, Bu Santi. Setuju saya. Jadi akomodasinya nggak banyak. Nanti saya bagikan pamflet dulu untuk teman-teman. Apa? Siap. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya coba menuju dari Jabotabek. Jabodetabek. Yang pertama adalah Ibu Diana Wulandari. Punten Ibu Diana, monggo silakan diangkat bicara, Bu. Bu Diana monitor. Siap. Nanti lewat aja dulu. Pak Abdul Nasir di Tangerang gimana, Pak Abdul Nasir? Apakah bersedia untuk event IO ini? Pak Abdul Nasir monitor. Oke. Sekarang coba ke Ibu Alfi, Laila. Bu Alfi monitor di Sampang, Madura. Itu aja dulu yang Jakarta tuh. Jakarta siapa? Jakarta ada Dokter Lulu. Bu Dokter Bekasi ya? Bu Dokter dulu. Bekasi apa? Depok. Jakarta, Bu? Depok. Depok ya? Ini dia. Kok repot, Ustaz? Ibu mau bikin di Depok apa di Bekasi, Bu? Ya, kalau bisa di Depok, tapi saya belum sempat menghubungi teman-teman. Nggak apa-apa, Punya Bu. sih di masjid. Ya, Yang penting sih ini aja, Bu. Apa kesiapan tempat gitu. Mau di rumah, mangga, mau di masjid kayaknya, masjid aula ada aulanya, masjid, boleh, mangga gitu. aula masjid Nah, kompleknya. nanti kan gini teman-teman, untuk promosi itu kan dibantu oleh Jenwu juga gitu. Jenwu ini kan jaringannya internasional beliau, jaringan Amin. Ya. kalau ada jaringan Islam liberal, beliau jaringan Islam internasional JII beliau. Jadi yang penting teman-teman menyiapkan tempat, menyiapkan waktu untuk mengurus itu. Nanti masalah peserta nanti kita cari bareng-bareng gitu. Kita sharing bareng-bareng. Ya, Ustaz, nanti kalau saya sudah menghubungin teman-teman, baru nanti japri lah ke Ustadz Kuwu ya. Siap. Iya, siap. Siap, Bu Dokter. Iya. Teman-teman. Waalaikumsalam. Ya minimal Bu Dokter itu pesertanya. Tim suksesnya 3 orang udah cukup. Jadi TikToknya itu enak kalau ngobrol tuh. Kalau terlalu banyak juga kayaknya ribet. Siap. Insyaallah. Baik. Pak Kemudian Jenderal, ini kalau ya, kalau data kalau penentuan jadwal sudah selesai, nanti saya mau masuk ke dalam apa sih materi tentang MLS HDO ini gitu ya. Biar teman-teman juga ya, paham gitu kan. Jadi ya. diselesaikan dulu aja yang ini penjadwalan ya. Ya, penjelasan ini 5 menit lagi lah. Ini saya mau hubungi Ibu Diana nih. Bu Diana belum monitor nih. Karena beliau itu rencananya megang wilayah Jakarta. Beliau kan trainer topung gitu. Mungkin bisa berkolaborasi. Untuk yang lain, wilayah lain, ini ada Pak Sodik, Pak Maharani. Afan, Ya, Bu. Silakan. ya, saya mohon diulang tadi untuk sebentar untuk ambil PowerPoint. Untuk penjadwalan diulang kembali, saya catat karena biar dipertimbangkan kembali, misalkan gini,
Jadi nanti rutenya itu Ustadz Hasbi itu nggak ke ini ya, nggak banyak yang terlalu capek, misalkan dari tempat saya kemudian ke Cirebon gitu, yang apa namanya rutenya bisa berurutan gitu kan, eh, lebih efisien ya, road road apa ya namanya, Roadshow. roadshow ya. Mau diulang tanggal berapa teman-teman yang kiranya sudah membuat jadwal ini, saya sedang nyatet agar ini apa namanya membuat terobosan yang kiranya mempermudah kayak gitu. Ini kan kemarin saya tanggal 26. Nah, tanggal 26 tuh saya sebenarnya tanggal 10, 11, 12 tuh ada ketemuan dengan teman-teman gitu kan. Nah, di situ saya mau mensondingkan acara ini. Apakah tidak terlalu mepet ya, dalam arti 11-12 itu kan acara berbayar juga gitu, acara berbayar juga. Saya tadi sekilas berpikir eh, tiketnya memang sih 500 kurang lebih gitu ya. Jadi takutnya mereka loh masih bulan Mei udah harus ngeluarin lagi kan, seperti itu. Nah, ini Ya, betul. juga merupakan pertimbangan saya karena keuangan setiap orang kan tidak sama ya, kayak gitu, harus bagi-bagi plot gitu. Nah, tadi saya simak teman-teman itu ada yang Juni. Nah, Juni kalau gitu kan nanti saya untuk persiapan gitu ikut Juni aja. Jadi nanti misalkan di mana itu, di Cirebon itu kan sebenarnya lokasinya dekat dengan kita. Cirebon, kemudian mana tadi ya? Misalkan dari Purwokerto, Cirebon, Jakarta gitu kan. Itu satu ya, itu. Coba untuk mau diulang Pak Ikhwan Kalau yang ini. Cirebon, Purwokerto atau Indramayu Purwokerto itu misalnya bisa dibikin 89, Ustaz. Tanggal 89 kan masih kotor, masih kosong. 89. 89. Saya sekalian buka tanggalan. Iya, ini saya juga ya tanggal 8, 9 kosong. Tanggal 1-nya kan ke Lampung mandinya. Aku minta tolong cariin pulpen. Ya udah gini aja tadi. Tanggal 26 itu untuk kita wilayah Cirebon Raya. Coba saya 26 Mei. 26-nya ya, 26 Mei-nya saya ambil ya Bu ya, Bu Lila. Oke, ya. Coba di kamar. 26-nya saya ambil ya. Ya. Nah, 26 ya. Nah, tinggal Ibu di tanggal berapa? Tanggal 8 apa tanggal 9-nya? Bentar. Ini Soalnya 1-2 itu Ustadz Andi ada di Lampung kayaknya. Iya. Oh, 1 di Lampung. 1 dan 2 itu ada masih di Lampung. Di Lampung, berarti di Lampung katakan perjalanan ke Purwokerto misalkan 3-4 ya. Berarti kalau ini kan rencana saya mau ada ini sama Hasbi ya. Misalkan kalau yang tanggal ini aja Bu. Ya. Tanggal 7, tanggal 8 dan 9. Ya. Tanggal 8 dan 9. Ya. Jadi tanggal 8 itu trainingnya kita pagi. Ya, trainingnya kita pagi. Ya. Lalu kemudian selesai zuhur lah, misalnya dari zuhur dari habis zuhur kita lanjut untuk yang private stroke gitu. Oh iya. Tanggal 9. Nah, jadi nanti teman-teman Ibu yang mau juga ikutan private stroke itu bisa diajak. Oh iya. Berarti bisa ngambilnya mereka apa namanya? Ambil misalnya
ada 3 orang kan, 4 orang gitu kan ya. Nah itu kan eh, Ya, bisa sekalian gitu. Tanggal 8, 9. oke, oke. Ya, Langsung. siap. Oke, berarti ini untuk Prokerto saya kelowong ya, tanggal 9. 89 ya Bu ya? Iya, 89. Oke. 8 dan 9. Purwokerto. MLS. Ya, oke. Bismillah. Siap, siap. Ya, oke. Ya, baik. Ini jadi lebih ancan. Ini saya pikir yang terbaik nih. Insya Allah. Ya, oke. Kalau Siap. Ya, ya, ya. kalau Trenggalek kemungkinan tanggal 15 16 ya Pak ya? Trenggalek. Trenggalek Gunawan. berapa tadi? Trenggalek Gunawan. berapa Pak? Saya catat 15 16. 15 16 Juni ya. Juni ya. Kemudian Kalau Cirebon 25 26 lah insya Allah. bentar. 8 9 Juni. Kalau Cirebon. Cirebon Cirebon 25 Mei sampai 26 Juni. 25 Mei sama 26 Mei. 25 dan 26 Mei. Oke, oke. Ya. Mei. Habis itu ke Lampung ya berarti ya. Lampung. Tanggal 1 sampai 2. Ya, 1 dan 2 ke Lampung, ke Pak Ustadz Mukhtar Ali. Juni ya. Iya, iya. Jenengan berarti di tanggal 8 dan 9 Juni. Oke. Insya Allah. Trenggalek 15 dan 16 Juni perkiraannya. Ya. Trenggalek. Nah, ini Bandung tuh diperkirakan tanggal 29 30 Juni. Betul ya Pak Lutfi ya perkiraannya? Itu udah Anda tulis terus saat di Oh iya, siap. Surabaya itu Bu Alfi nanya Surabaya. 29 Juni Pak. Berapa? 29 Juni Bandung. Bandung 29 Juni ya. Ya. Insya Allah 29 mudah-mudahan. Juni. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Oke Bu Alfi, silakan Bu Alfi mau ngomong boleh. Boleh Bu Alfi silakan. Di Madura. Pak, untuk saya sih sementara sepertinya tidak bisa jadwalkan tanggal. Mungkin saya ikut sama Surabaya saja dulu. Kalau Surabaya sudah ada tanggalnya. Surabaya udah ada tanggalnya belum Ustadz Jenwu? Surabaya belum. Justru itu kita lagi mengkoordinasikan dengan orang Surabaya nih. Ya paling tidak kan ini Pak, kalau memang saya jadi kan harus mendekati daerah Surabaya kan, habis Surabaya mungkin ke saya. Berarti 22, 23 aja Bu, ambilnya Bu Alfi. Iya, 20 berapa Pak? 22, 23 Juni. 22, 23 Juli, Juni. Ya. Juni. Jadi dua-duanya ke Sampang dulu, nanti pulangnya 23-nya ke Surabaya. Surabaya Sampang berapa lama Bu perjalanan? Kurang lebih sekitar 4 jam mungkin Pak, 4 jam 5 jam. Ya nggak terlalu jauh lah, artinya perjalanan gitu kan, sampai tengah paginya udah bisa ngisi training di Surabaya. Kedua masih kosong soalnya Bu. Pak. Kalau Surabaya ke Bali dekat ya? Gimana Pak? Bali ke Surabaya dekat nggak ya Bu ya? Balik ke Surabaya? Jauh nggak ya? Ya itu tadi Pak, sekitar 4 sampai 5 jam. 6 jaman Ustaz. Soalnya ada peserta dari Bali mau ikut, cuman nggak tahu nih. Ya. Ini untuk wilayah Jabotabek belum ada kabar nih, Pak Ustadz. Monggo
Ibu Kira-kira Diana, Bu, Bu Diana monitor. Ya, ya, Ustaz. Nah, baik, alhamdulillah. Sehat Bu Diana. Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Bu Diana punten nih, barangkali punya gambaran untuk di acara wilayahnya di tanggal berapa kira-kira? Ya, kemungkinan Juni kayaknya. Juninya tanggal berapa, Awal. Bu? Tanggal 30 Juni ya, Bu? Siap, Bu? Eh, 30 Juni boleh, boleh. Soalnya tanggal 29-nya Bandung tuh. Iya, 29 Bandung, dari Bandung selesai mungkin nanti langsung jalan tol cus ke sana mungkin. di mana? Di mana? Di, di Jakarta, Pak. Bu Diana di Jakartanya mana, Bu? Jakartanya kalau saya kan Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur di mana, Bu? Saya daerah Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur. Cilangkap, Cipayung. Ya, 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 ya. Dekat Pondok Gede berarti ya? Iya, nggak jauh dari 20 menit lah. Oh, ya, ya. Ya, bisa lah. Masih jalur tol, keluar tol Taman Mini ya? Iya, Ya, masih bisa dilalui lah. Dari Bandung ke Bandung ke Jakarta ya? iya betul. Oke, ini sudah penuh nih berarti ya. Di di Juni sudah full berarti Sabtu Ahadnya. Pak Jenwu. Izin Pak Ustadz bertanya, itu Ya, misalnya kita membawa pasien itu dilayani pada Pak? ya, nanti itu saya jawab semua ya. Pertanyaan-pertanyaan yang itu ya. Asik. Musiknya enak sekali itu. Ya, saya susun dulu ya, coba ya sebentar. 15, 16, 21. Oke. Tuh, Cenwunya hilang ya? Oke, ini saya coba bacakan dulu ya. Yang sudah terjadwal, Cirebon 26 Mei, Purwokerto 8 dan 9 Juni, Lampung 1-2 Juni, Trenggalek 5, eh iya, oh terbalik ya. Eh, Lampung dulu baru Purwokerto ya. Lampung 1-2 Juni, kemudian Purwokerto eh, lap- eh, Purwokerto 8-9 Juni ya. Kemudian 15-16 Juni itu Trenggalek. Eh, bener ya. Oke, ini saya mau hapus dulu yang. Nah, ini. Kemudian Sampang 22 Juni, Surabaya 23 Juni, Bandung 29 Juni, Jakarta 30 Juni. Sudah ya? Ada lagi yang belum sekiranya belum masuk atau ingin ngambil di hari kerja? Ini kan hari Sabtu Ahad semua ya. Kalau ada yang mau di hari kerja, mangga silakan nanti biar dijadwalkan. Soalnya saya belum ada ini belum belum tahu Bapak Ibu nih daerah mana aja nih. Bu Maharani, Bu Meliana, Pak Pak Nandar Cirebon ya. Pak Sodik di mana Pak Sodik?
Halo? Suara saya terdengar nggak, teman-teman? Terdengar. Oh ya. Ya, Iya, Dengar, iya. Ustaz. Siap, siap, siap. Ini soalnya kan yang nampilin wajah cuma saya sama Pak Khairul nih. Kita goib yang lainnya. Iya. Oke. Pak Supri, Magetan. Magetan, kumaha Magetan? Pak Supri, gimana? Mic-nya belum dinyalain Pak Supri. Ya, alhamdulillah. Dekat Trenggalek, Ustaz. Magetan. Dekat Trenggalek. Iya, 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 iya. Nanti gabung dengan Trenggalek, Ustaz. Siap. Saya pernah ke Magetan itu kebetulan istri kan orang Ngawi ya. Jadi suka main-main ke sana. Oh gitu. Ya, Ah, dekat, Ustaz. iya, Saya dekat Magetan. Apalagi tolnya sekarang udah bisa keluar tol Madiun sekarang ya. Jadi lebih cepat Tol ya. Ngawi bisa, Ustaz. Tol Ngawi malah, tol Ngawi ya. Tol Ngawi ya. Iya. Cuma agak mahal sedikit lah ya. Tolnya lumayan itu. Ngawinya untuk mana, Ustaz? Pak Gunawan itu belum di Sherlock ya. Oh, Ada, ada permintaan kemarin belum di Sherlock. apa tuh? Kebetulan kan dia banyak. Oh iya iya. Saya ngawi, istri saya ngawinya di itu di Paron. Oh, dekat, Ustaz, sama saya. Paron. Ya. Saya ke Ngawi itu dulu waktu masih ada ibu mertua ya hampir tiap tahun, mulai dari touring, naik motor, dari mulai motor metik sampai motor gede. So, jadi udah ngerasain lah sana. Enak insya Allah. Ya. Ya, Ustaz. Oke, siap. Ustadz Iwan, Jenwu, mungkin kalau sudah kita tinggal bahas, saya mau ceritain tentang MLS ini. Silakan. Silakan, silakan. Lanjut. Udah dicatat ini jadwalnya, Jenwu? Belum. Nih saya kirim lagi ya di grup, di chat box. Di chat box, silakan nanti dilihat. Oke, saya mau cerita gini teman-teman ya. Jadi MLS ini kan awalnya saya buat namanya MLS itu karena memang metode akupuntur yang awal, yang pertama yang teman-teman pelajari itu memang mengambil di limbic system, mempengaruhi limbic system atau menstimulasi limbic system gitu ya. Nah, lalu kemudian eh, kenapa kemudian saya coba mengajak teman-teman untuk belajar yang simpel juga menggunakan jarum akupuntur untuk gangguan stroke, gitu ya, untuk gangguan stroke. Maka kemudian saya menamakannya MLS for stroke gitu ya. Nah, karena ketika saya eh, melakukan terapi stroke, ya, eh, saya seriusin sejak tahun 2016, fokusin untuk melayani terapi stroke sampai kita buka rumah sehat stroke Ashifa di Bogor, ada rawat inapnya. Itu kita menggunakan beberapa teknik terapi yang mana ketika jika teman-teman mengambil kelas private atau kelas reguler yang stroke komprehensif ya, mau yang private atau yang reguler itu akan mendapatkan semua ilmu tentang terapi stroke yang saya pernah pelajari dan saya praktekkan gitu sampai hari ini. Nah, eh, prinsipnya kan sama ya, tiga teman-teman ya. Kalau asas kesembuhan itu kan tepat diagnosa, tepat tindakan, tepat obat. Kan ini aja nih, tiga-tiganya ini nggak kemana-mana. Kalau di eh, training stroke komprehensif itu tiga-tiganya ini dipelajari. Ya, diagnosa tentang stroke gitu ya, terapi tentang stroke, herbal tentang stroke, sehingga lengkap.
Sehingga ke depan ketika teman-teman yang mungkin hari ini sudah punya klinik, tapi melayani umum, maka mungkin mau ngambil klinik khusus, bikin lagi klinik tentang stroke, ya itu sudah punya modal secara keilmuannya, modalitasnya sudah ada. Kemudian yang belum pernah punya klinik, mungkin pengen juga buka nih rumah sehat di rumah gitu ya, atau di ruko gitu ya, nyewa rumah atau nyewa ruko, bisa sudah ada modalitas untuk terapinya, keilmuan terapinya, dari mulai diagnosanya, tindakannya, obat herbalnya. Karena kalau di rumah terapi juga gitu, pasti diawali di depan itu dari mulai pendaftaran, anamnesa, begitu kan ya. Lalu diagnosanya, fisiodiagnosis atau diagnosa menggunakan tensi, menggunakan apa tes darah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di ruangan terapinya ada, lalu kemudian ada apotek herbalnya. Rumah terapi itu juga gitu. Rumah sehat itu 3 ini juga yang komponen penting dalam rumah sehat. Nah, untuk eh, apa training stroke komprehensif ini teman-teman mesti belajar paling tidak minimalnya 2 hari sampai 3 hari, gitu. 2 sampai 3 hari tergantung jumlah apa namanya jumlah ilmu atau skill yang dipelajarinya gitu ya. 2 atau 3 hari. Nah, alhamdulillahnya memang saya apa ya namanya berdasarkan pengalaman itu akhirnya mencoba menyederhanakan keilmuan sehingga teman-teman mudah memahaminya, teman-teman mudah paham, mudah praktek gitu. Banyak banyak di luaran sana keilmuan yang jelimet, pemahamannya agak susah, prakteknya lebih susah lagi gitu kan. Nah, ini saya coba sederhanakan, kemudian saya coba pisah-pisahkan gitu. Oh, penanganan stroke menggunakan akupuntur kita sebutnya dengan MLS HDO gitu kan. Kenapa sih ada HDO-nya? Hentak denyut otot gitu ya. Nah, jadi teman-teman gini, contoh tangan ya misalnya saya agak agak jauh sedikit ya. Nah, ini misalnya tangan tangan kiri dia mengepal gitu ya. Kalau di dunia fisioterapi, teman-teman akan pada saat praktek itu dia akan beginikan terus ya. Nah, diajak terapi seperti ini ya, gitu. Kemudian di sinar inframerah gitu ya, ditekan supaya lurus gitu ya tangannya. Nah, padahal kenapa dia bisa sampai mengepal seperti ini? Itu karena ada spastik. Ya, pemendekan otot kalau bahasa kita ya, bahasa awam itu pemendekan otot. Ada di mana pemendekan ototnya? Itu ada di sini, di carpal tunnelnya ini, gitu. Maka biasanya juga orang stroke itu kena CTS, carpal tunnel syndrome di sini, ya. Nah, ini kan ada otot di sini teman-teman. Ya, ada otot. Lalu orang stroke kadang kan begini ya. Dia narik ke dalam stroke. Kenapa bisa begini? Banyak dari kita gini-gini nih teman-teman nih. Giniin, kita giniin ya, biar dia balik gitu. Ini nggak akan bisa. Kenapa begitu? Karena di sini ototnya spastik. Di sini ada 3 otot teman-teman. Di sini ada 3 otot. Yang mana satu jalur otot itu untuk 2 jari, ya. Kemudian ada satu otot lagi yang di samping ini untuk 3 jari. Kemudian yang di tengah ini untuk 5 jari. Gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman pada saat praktek itu, makanya kenapa kemudian saya mencoba apa ini memang mesti offline gitu. Saya kalau training pijat rasanya nggak afdol kalau nggak offline. Karena itu yang diajarin oleh guru saya almarhum Pak Hakim gitu ya, pendiri Mastaka Raga. Karena sekarang ketika saya mijit orang, memijat gitu. Teman-teman melihat, walaupun ketemu lah, tapi melihat saya memijat, teman-teman nggak akan tahu bagian bawah saya bentuknya seperti apa gerakannya. Yang kedua, yang memang tidak bisa tidak adalah tekanannya. Teman-teman nggak akan bisa memperkirakan seberapa berat tekanan pijatannya. Gitu ya.
Kalau pijat kan begitu. Maka akupuntur yang HDO, yang hentak denyut otot, itu juga nggak bisa menggunakan online. Kalau online itu hanya teorinya aja. Nanti pada saat praktek akan bingung karena nggak dapat. Yaitu di sini teman-teman. Ketika dia terjadi kekakuan, itu kita tusuk stimulasi dengan satu jarum. Dia harus berdenyut itu si ototnya. Gitu. Ototnya berdenyut. Ya. Nah, ketika ototnya berdenyut, berarti jalur sirkulasinya itu sudah mulai terpecah, tidak ada sumbatannya lagi, gitu. Ya, ini saya pernah praktekkan beberapa kali dan saya sampai pernah tidak percaya kepada keluarga pasien karena datang seorang ibu-ibu usianya 80 tahun, stroke-nya udah lebih dari 10 tahun. Posisi datang itu dibopong teman-teman. Karena sudah sepuh dibopong, tidak di kursi roda, itu kakinya tidak bisa menekuk. Kakinya lurus saja begini. Nggak bisa nekuk kakinya. Ya, jadi kalau orang dibopong begini kan biasanya dari lutut itu akan lungklai begini ya ke bawah. Ini nggak bisa lurus gitu. Lurus aja kayak kaku beliau itu. Jadi apa yang saya lakukan ketika ketemu kasus begitu, usianya 80 tahun, stroke-nya sudah 10 tahun, fokus saya adalah bagaimana mengatasi kekakuan di kakinya. Karena target kita, dia kan nggak bisa bangun sendiri. Maka target kita dia dari tiduran, dia bisa duduk sendiri tanpa dibantu orang. Nanti tahapan kedua, dari duduk dia bisa berdiri sendiri. Tahapan ketiga, dia dari berdiri, dia bisa berjalan sendiri. Itu tahapan kita. Target kita sebagai terapis untuk penanganan stroke seperti itu. Nah, materi ini akan lebih jelas saya jelasin ketika teman-teman ikut training stroke komprehensif. Tapi pada saat training stroke MLS HDO ini, saya akan apa namanya akan memberikan beberapa teknik ya dari mulai tusukan yang di akupuntur itu ya, sampai beberapa penanganan ringan ya untuk masalah di stroke gitu ya gitu karena ketika saya tusuk di jalur paha, teman-teman, di paha itu ada paha bagian dalam gitu ya. Itu ada otot yang menegang sekali, tegang sekali ototnya. Kayak gitar itu yang posisi paling atas tuh ya. Yang paling tebal itu setebal itu ototnya dan keras. Lalu kemudian saya tusuk, saya cubit, lalu saya tusuk, saya cari sampai dia tangan saya gini, begini, bergerak, gitu. Berapa kali? 3 kali tusukan aja, 3 kali begini, sampai dia berlanjut 3 kali. Selesai, saya cabut, saya pijat biar tidak ada apa namanya ruam ya. Udah, saya suruh nekuk. Atas izin Allah bisa menekuk sendiri, bisa lurus sendiri. Beliaunya bisa nendang, gitu. Sampai saya tanya, Pak, ini beneran stroke, Pak? Bapak jangan bohong, kalau Bapak mau ngetes saya, nggak bisa, saya bilang gitu, jangan gitu. Enggak, Pak, memang ini nggak pernah nekuk, Pak. Bertahun-tahun nggak bisa. Nah, dari situlah kemudian saya coba praktekkan terus ke beberapa pasien. Termasuk juga ini, tangan, ya. Ini bocoran buat teman-teman yang mau jadi tuan rumah nih ya. Gitu. Ini, kalau di akupuntur MLS kita, kalau gangguan di tangan, tusuknya di sebelah mana? Tangan kiri, tangan kanan, begitu ya? Atau di kaki, ya kan? Nah, yang MLS HDO ini teman-teman, berapa jari yang bermasalah itu mewakili satu jarum. Kalau jarinya satu yang bermasalah, maka jarumnya satu. Kalau jarinya dua, jarumnya dua. Jarinya tiga, jarumnya tiga. Di mana diambilnya? Nanti diambilnya di sini. Di sini. Diambilnya. Ya. Diambilnya di sini. Selurusan dengan alis yang paling tinggi. Ya. Ada alis kita kan begini ya. Alis kita kan begini ya. Agak naik begitu ya. Nah, di alis yang paling tinggi,
Kemudian selurusan dengan telinga, ya, di sini kita ambil di sini di satu titik yang sama. Kalau jarinya ada 2 yang bermasalah, maka 2 yang ditusuk. Jarinya ada 5 yang bermasalah, 5-5-nya ditusuk di sini. Gitu. Ya. Dan itu pengalaman saya proven. Gitu. Pengalaman saya proven. Termasuk juga yang gerakan begini. Ya. Tangannya udah begini nih. Ya, kalau stroke kan tangannya yang udah lama begini nih. Ya, kalau ada pemendekan. Ini memendeknya dari mana nih? Coba teman-teman jawab ya. Kalau yang mengepal, ini kan di sini ya, yang pendek ya, otot yang ada di telapak tangan. Kalau pergelangan tangannya melipat begini, berarti otot yang memendek ada di lengan bawah. Ya, kalau yang di sini, kalau yang naik begini, otot mana yang memendek? Coba jawab. Ayo. Lengan atas, Tat. Lengan atas. Oke, Lengan lagi. Dengan bicep. Ada lagi. Yang lain kira-kira? Siku. Siku ya, karena dia begini. Ada lagi? Di tengah-tengah siku. Tengah-tengah? Siku. Lengan di bahu. Lengan atas bagian dalam. Lengan atas bagian dalam. Di bahu. Nah, teman-teman, kalau tangannya menekuk begini, satu, utamanya itu adanya di sini. Di bahu ini ada 3 jalur, teman-teman. Di bahu ini ada 3 jalur. Salah penekanannya nggak dapet. Jadi di bahu ini ada 3 jalur nih. Nah, di bahu ini ada 3 jalur. Yang mana kalau kita urut begini ke samping, ya, dia akan terasa seperti kayu yang menegang. Ya, kayu yang menegang. Kanan dengan kiri itu akan berbeda. Ya, untuk orang stroke ya yang kasusnya sebelah misalnya begitu ya. Itu akan berbeda bentuk tegangan si ototnya. Salah pijatnya nggak turun ini. Salah tusukannya nggak turun. Gitu. Ya. Jadi kalau kita kan, ya kalau pijat begini aja ya. Nah, gitu kan. Maka kalau terapi stroke nggak bisa gitu. Maka kalau terapi stroke itu di apa terapi Masakaraga, terapisnya itu tidak pakai tenaga. Makanya di MLS juga nggak pakai tenaga kan, gitu. Tinggal tusuk aja satu, ditinggal gitu ya. Cuma 2 menit, 3 menit selesai gitu. Tadi ada laporan lagi dari Bu Lilo nih. Masya Allah Bu Lilo luar biasa ya. Nanya, Ustaz ini nggak dapet, di sini nggak dapet gitu. Coba di tempat yang lain Bu, tempat yang lain. Akhirnya dapat laporan gitu. Alhamdulillah orangnya udah bisa ruku, udah bisa sujud, dikasih videonya ya. Masya Allah ya Bu Lilo ini luar biasa. Nah, teman-teman, eh, apa saya mencoba membagi stroke komprehensif itu kan banyak banget ya keilmuannya ya, dari mulai diagnosanya, pengenalan pakai alat QR gizi holistik ya, kemudian ada herbalnya, terapinya juga ada beberapa. Nah, saya mencoba membagi agar teman-teman satu lebih ringan biayanya, ya kan, bisa langsung dipraktekin, bisa langsung dapat duit kan begitu ya. Benar gak sih? Teman-teman kalau training keluar uang, pasti kan kepengen balik modal. Betul ya? Ya, betul ya. Pengen balik modal gitu. Nah, maka ya udah kita coba eh, chunking bahasanya ya. Kita coba potong-potong deh gelondongan sapi yang sebesar ini, nggak bisa nih dimakan langsung semua. Ya udah dipotong-potong dulu, ambil dulu pahanya, ambil punggungnya, gitu ya kira-kira ya. Ambil bagian kakinya diolah. Jadi setelah diolah dimakan gitu kan ya. Jadi lama-lama habis nih satu ekor sapi sama. Secara keseluruhan terapi stroke sekian banyak gitu ya.
Ini kalau misalnya teman-teman belajar, tentu biayanya akan tinggi gitu kan. Ya, ya udah deh, dipotong-potong aja sedikit-sedikit. Hari ini belajar yang ini, nanti belajar yang ini lagi, nanti belajar yang ini lagi. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi, eh, tapi pada prinsipnya gini, pada prinsipnya ketika teman-teman mengundang saya ada hadir, ya teman-teman jangan berpaku kepada hanya di training itu. Misalnya tadi kayak Pak Khairul Amin pengen minta saya ngisi kajian, minta saya ikutan baksos, eh, monggo aja. Atau ada teman-teman yang ingin eh, mengajak para kliennya misalnya untuk diterapi dengan saya, gitu ya, di 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 luar training itu gitu ya. Nanti eh, apa saya bisa edifikasi teman-teman gitu. Kadang orang itu nggak percaya dengan kita, tapi diomongin dari orang lain percaya gitu ya. Atau makin percaya, makin tambah percaya gitu kan. Nah, atau yang kedua nanti eh, calon-calon pasien itu di baksos-baksos biasanya nanti kan terapi lanjutannya kan akan ke teman-teman juga gitu ya. Nah, jadi silakan aja teman-teman mau berkreasi seperti apa ya. Yang penting eh, doakan saya juga bisa sehat, saya bisa hadir ke teman-teman ya. Bisa berbagi lah gitu ya. Dan nanti nggak cuman nggak cuman training MLS HDO aja yang teman-teman bisa pelajari, banyak banget lah kalau kita ketemu. Insya Allah banyak banget yang bisa dipelajari gitu. Termasuk tadi misalnya mau bikin madu training, madu herbal, training sabun herbal, skincare, ya, organik dan lain sebagainya itu juga bisa asal dikonfirmasi jauh-jauh hari, gitu ya. Itu dari saya penjelasan sedikit teman-teman ya. Eh, Jenwu ini Bu Santi mengajukan di tanggal 18 Mei. Saya kalau sebentar Bu Santi ya 18 Mei itu saya mesti diskusi dulu dengan istri karena apa namanya kan sekarang anak saya baru 16 hari ya. Baru 16 hari gitu ya, bayi ya. Jadi kita masih gantian sama istri gitu. Jaga ya. Dibikin tanggal cadangan aja Bu Santi gitu ya. Dibikin tanggal cadangan. Kalau nggak di 18 Mei nanti bisa di tempat lah, bisa di tanggal yang lain gitu. Itu dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait materi atau teknis training, nanti baru kita lanjutin lagi. Izin sampai jam 10 aja ya, teman-teman ya. Masih ada waktu 26 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Izin Pak Ustadz. Ya, Pak Alfi. Ya itu yang tadi kan belum dijawab. Misalnya di acara itu kita membawa pasien, apa itu boleh atau ada target berapa pasien yang harus kita bawa? Mungkin Ya, sebagai contoh gitu ya Pak ya. Ya, jadi ada namanya probandus. Probandus itu kan pasien pada saat praktek. Saya apa namanya sebenarnya tidak masalah ya pasien itu dihadirkan. Hanya satu, dia betul-betul berkenan untuk dijadikan bahan praktek gitu. Karena beberapa kali saya bikin event training, lalu terapis itu bawa pasien dipikirnya hanya mau diobatin pengobatan aja gitu kan. Padahal kan itu jadi bahan praktek gitu ya. Sehingga beliau itu malu kan dilihatin banyak orang gitu ya, dan segala macam gitu. Itu yang perlu kita jaga juga Bu Alfi gitu. Jadi kalaupun misalnya teman-teman mau satu itu apa dua itu, yang pertama tadi dia harus ini dia akan dijadikan bahan praktek, dia harus memahami bahwa dia akan jadi bahan praktek terapi, menjadi contoh gitu ya, contoh pada saat praktek. Kedua, waktu tunggunya akhirnya tidak sebentar gitu, karena pada saat kita praktek
itu kan pasti ada penjelasan. Beda dengan orang terapi. Orang terapi kan ya dia menerapi gitu ya. Dia menerapi tanpa perlu banyak penjelasan-penjelasan saat teknik itu dilakukan gitu. Tapi kalau pada saat belajar ya itu pasti akan diceritakan, pasti akan dijelasin kenapa ngambilnya di sini. Ini karena ada jalurnya ke sini ke sini ke sini gitu. Nah, yang kayak gini-gini pasien mesti paham. Kalau pasien beneran ya, stroke yang kita bawa gitu. Khawatirnya malah tersinggung gitu. Karena beberapa kali saya mendapati itu gitu dari teman-teman yang bawa pasien gitu. Oh, saya jadi bahan praktek di sini. Saya pikir saya mau diterapi aja gitu. Kan gak enak gitu ya Bu ya. Ke teman-temannya juga jadi gak enak. Nah, kalau mau tadi saya bilang, kan tadi saya sampaikan, kalau mau misalnya teman-teman yang ketempatan punya pasien stroke di luar training, kita bisa terapi gitu. Sekalian nanti teman-teman supervisi di situ gitu. Begitu maksudnya Bu Alfi. Jadi pasiennya tidak bisa dibawa di saat pelatihan gitu ya Pak Ustadz ya. Ya tadi aja catatannya 3 itu Bu. Kalau Ya. itu dipastikan tidak bermasalah, Bersedia. monggo gitu. Kalau ini Pak Ustadz ingin berobat lah sama Pak Ustadz sendiri gimana? Nah itu tadi saya bilang kalau mau setelah acara, after acara, Ibu eh, bikin bikin informasi nih edaran misalnya gitu ya. Eh, ada terapi stroke dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan di luar acara training. Nah, nanti saya akan bantu terapi di samping nanti ada ibu juga jadi langsung belajar begitu. Itu jauh lebih bagus gitu Bu Bu Alfi. Oh iya Pak Ustadz. Terus takut orangnya nanya Pak Ustadz, kira-kira saya bayar berapa? Takut begitu itu. Nah, itu nanti tinggal dikomunikasikan aja sama Jenwu. Jadi kalau urusan soal tarif segala macam, monggo komunikasinya sama Jenwu, jangan sama saya. Saya saya bagian terapi aja nanti. Siap. Jadi ngobrolnya sama Pak Ustadz Mustafa ya. Ya, panggilannya Jenwu. Oh, Jeku. Ya siap Pak Ustadz. Makasih banyak. Sama-sama. Ustaz, maaf mau ini Siap. sedikit usul Ustaz. Kalau bisa untuk membantu rekrutmen calon peserta, ada video testimoni gitu Ustaz. Misalnya ada pasien stroke yang awalnya tangannya tidak bisa membuka atau tidak bisa diluruskan, terus diterapi saat itu bisa ini. Ya, setuju itu. Siap. Nanti saya cari ya. Nanti saya cari karena saya paling jarang mengumpulkan testimoni itu, gitu. Paling jarang ngumpulin testimoni itu, apalagi setelah HP saya hilang di Mekah ya. Jadi rasa-rasanya gitu jadi, aduh, kumaha gitu ya, udah ngumpulin banyak hilang gitu kan ya. Tapi nanti kita coba ya. Nanti gini, teman-teman yang sudah mengambil jadwal ini akan ada fasilitas dari HMA Pusat berupa flyer. Kita bantuin bikinin flyernya. Teman-teman nanti akan dikasih format konten flyer, ya misalnya tempat, waktu, kontak person, biaya, fasilitas gitu ya. Nanti kirim ke Jenwu, nanti akan diolah oleh HMA Pusat untuk dibuatkan flyernya, termasuk juga broadcastnya, termasuk juga nanti video-video yang mungkin bisa mendukung untuk apa namanya promosi gitu ya, gitu. Tapi paling tidak di awal-awal itu bisa dikerjakan yang apa dibuatkan flyer ya dan broadcastnya gitu. Pun termasuk misalnya teman-teman mau bikin grup WA calon peserta, itu Jenwu dimasukin boleh-boleh aja tuh. Ya, Jenwu ya.
Nah, buat manasin grup gitu ya, buat nanti tanya jawab dibantu oleh Jenwu, itu silakan gitu. Pun mau memasukkan nomor saya, silahkan boleh gitu ya, silahkan aja gitu ya. Jadi kita akan bantu teman-teman maksimal gitu. Kalau mau tanya jawab mungkin bingung jawabnya gimana, nanti bisa dibantu sama Jenwu atau sama saya gitu. Bu Santi monggo. Bismillah Ustadz. Mau nanya, kalau Ustadz tanggal Juni itu sudah padat dan itu Idul Adha. Ustadz harus ingat. Idul Adha Terus tanggal berapa, itu, Bu? Idul Adha tanggal nah itu. bentar, saya Terus, cek. Iya. Sekitar 90, Ustaz. Hah? Juni. Kok 90 sih? 17 Juni. Iya, padat Ustadz udah kalau Juni. 17 Juni. Oh, hari kerja ya, 17 Juni ya. Iya. Ibu Terus hari Mei-nya saya kerja, pikir Ibu terlalu hari padat kerja juga atau hari berarti libur? Juli. Bu 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 Santi mau hari kerja atau hari libur? Mereka di sini sukanya ya hari libur juga Ustadz kalau mau belajarnya supaya rame ya. Oh, Mereka kan ada kegiatan di lain ya kalau ya. hari kerja. Tapi tahu tanggal awal di 18 Mei ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau umpamanya saya ambil Juli juga bisa. Tapi Juli itu saya tanggal tua-tua berangkat di Jakarta. Ya itu saya Ya. nggak bisa handle nanti insya Allah. Nah, tanggal nanti Nanti diajukan tanggal berapa jadinya maunya? Awal Juli. awal Juli kali. Tapi itu yang dompet duafa ketuanya udah pergi ke Sidoarjo 28. 28 Juli. 28 28 Mei beliau mau berangkat. Oh, maunya Ya sudah, untuk Cirebon digeser aja nggak apa-apa. 2526 ke Manado. aman tuh. Ya. Ibu 2526 ya Bu ya. Cirebon Insya nanti Allah. geser dikit. Nggak apa-apa. Oke, siap. 2526 Manado ya. Geser aja. Cirebon. Siap. Oke. Berarti 2526 Bu. Berarti sebelum berangkat ya Bu ya? Bu Santi bisa ya? Mei ya Ustadz. Mei Iya, 26 Mei. naik Iya, perahu Mei. beliau. 25. 25 ya. 25 ya. 25. Insya Allah saya 25, tanya 26. dulu tiketnya 2526 kali. 26 atau 28, saya lupa. Nanti saya tanya lagi beliau. Siap. Ya nggak Siap. apa-apa. Cirebon ngalah dulu. Apa ya? Oke, awalannya 25 ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya silakan. Pak Nandar Kalau Ustadz untuk tanggal 19 Mei kosong nggak Pak? masih kosong sih tanggal 19 Mei. Kan 3 tapinya itu udah masuk pekan 3 ya. Sudah di pekan ketiga lewat. Ya. Nanti Cirebon bisa ambil di tanggal 19 Mei mungkin. Oh, boleh. Waktunya sebulan ya. Kalau ada yang mau di bulan Juli juga nggak apa-apa ya. Ya. Jadi teman-teman juga nanti punya waktu panjang untuk promosi dan lain-lain gitu ya. Ya, Pak Edi, rapat. Pak Khairul, ada yang ingin ditanyain? Ya, tanya, Ustaz. Ya. Tadi ada penjelasan
ini kan berarti yang samping, ya kan? Bisa nggak itu di model HDO? Ya. Itu Coba kita imajinasikan ketika trigger finger itu otot mana yang bermasalah? tengah. Oke, dari tengah ya. Dari tengah nih. Ya. Jadi kalau pas ditekuk bisa, begitu diangkat nyangkut ya. Ya, nyangkut. Ini. Coba kita bayangkan, ini jalurnya kemana sih dia ototnya? Ya, dekat bawah, dalam. Tendonnya itu yang kena. Yes, sini ya. Di sini ya. Tendon. Ya. Berarti nanti kita akan cari di sini, Pak. Selain itu, di sini teman-teman, di sini, ini ada cincin nih, di sini. Cincin ini juga bisa menghalangi pergerakan jari. Coba deh teman-teman, ini tes ya, pegang begini. Ya, coba sama-sama kita pegang begini. Dari telunjuknya di luar ya, di dalam. Kemudian jarinya digerakkan. Ada nggak otot yang bergerak di telunjuk? Oh iya. Ada? Ada? Ya. Ya. Ada. Digerakin setiap jari deh. Otot yang kita pegang ini, itu otot jari mana yang bergerak? Yang berdenyut? Jari kelingking. Kalau kelingking berarti megangnya yang di sini. Bukan. Jari manis. Jari manis. Jari manis. Jari manis. Ya. Nah, maka kita perlu detail juga di sini. Ini tuh ada cincin, teman-teman, yang membuat pergerakan jari juga jadi bermasalah kalau hanya diselesaikan di sini. Gitu, Pak. Oke. Itu istilahnya kalau di kedokteran puli ya. Apa? Yang bermasalah. Kalau di dunia medis puli dan tendon yang bermasalah. Ya, kira-kira begitulah. Saya itu tadi kan berarti puli. Karena tendon itu yang mengeret itu, yang memendek itu. Iya, si ototnya memang memendek, tapi ada yang dalam tanda petik nyangkut. Bahasa medis kan nggak ada nyangkut ya Pak ya, gitu ya. Nah, ada yang nyangkut. Ini kan kita mencoba masuk ke wilayah tradisional, maka kita mencoba membahasakan dengan bahasa tradisional begitu ya. Jadi apa namanya? Di sini itu ada seperti semacam karet gelang. Kalau kita main karet gelang ya kan suka ditaruh di sini ya. Nah, ini ketika dia mengikat, ngejepit, ini jarinya bermasalah nih. Ini jari bermasalah. Maka ini juga diselesaikan. Kemudian di sini ada juga beberapa titiknya nanti. Makanya nanti titik MLS HDO-nya itu nggak cuma satu, jadi ada beberapa titik gitu. Bagian sini ini ada 6 titik. Itu yang dirasakan gerak itu. Di dalam sini ada. Itu gerak. Ya, kalau tengahnya gerak. Ya, di sini ada 6 titik. Di sini masing-masing ada 1 titik gitu dari setiap jari itu. Kemudian nanti di sini juga ada. Ya, di sini juga ada. Gitu. Itu Pak, Ibu sini juga ada. konsentrasi di sini mau menusuk Bapak itu loh, bukan mijet. Kenapa? Sepeleteran suara. Oh, suaranya bocor. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti banyak kasus ya yang kita bisa belajar sama-sama. Hanya saya mau menyampaikan dari awal disclaimer gini. Saya ini bukan orang yang paling tahu segalanya tentang teknik akupuntur HDO itu. Prinsipnya gitu. Karena mungkin dari sekian banyak pasien stroke yang saya dapatkan, bisa saja kasusnya juga berbeda dengan teman-teman gitu. Makanya tadi ada siang nanya, bisa nggak MLS ini digunakan untuk insomnia?
Saya belum pernah tangani insomnia dengan tes. Kalau insomnia saya tangani dengan pijat kranial Mastaka-Raga. Itu udah terbukti. Kalau dengan MLS saya belum pernah gitu, bukannya belum bisa, belum pernah, belum ada pasiennya. Mungkin teman-teman nanti bisa akan menjadi orang yang membuktikan itu bisa atau tidak, gitu. Atau juga yang lain, misalnya kasus stroke-nya berbeda, misalnya begitu ya. Yang lain lah, kasus yang saya nggak pernah tangani, nggak ada pasiennya, gitu. Maka saya pasti akan bilang tidak, saya nggak ngerti, gitu, saya belum tahu. Tapi teman-teman bisa coba, kayak gitu ya. Jadi saya disclaimer dari awal bahwa saya orang yang tidak tahu segalanya tentang masalah ini, tapi yang mau saya bagikan ke teman-teman adalah dari apa yang saya jalani dari perjalanan saya nemenin orang-orang stroke. Yang saya seriusinnya di 2016 sampai ke sekarang. Kalau dari 2004-nya banyak ada pasien stroke, pasien-pasien umum, tapi saya tidak fokus kepada penanganan hanya stroke aja gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi disclaimer dulu awalnya supaya nanti teman-teman nggak ketika nanti saya juga mendapati pasien stroke yang saya nggak ngerti juga, ya saya pasti bilang nggak ngerti. Ya, hanya banyak kasus kayak pasien stroke di Bogor. Saya masih tinggal di Bogor itu, saya tidak apa-apain teman-teman. Saya nggak pijet-pijet, saya nggak tusuk-tusuk. Saya cuma ngajak dia untuk ikhlas, untuk maafin orang, untuk mengikhlaskan hutang orang lain yang ke dia. Atas izin Allah, selesai itu, dia bisa jalan sendiri. Gak saya apa-apain. Gitu. Jadi, saya bingung kadang-kadang gitu, teman-teman, ketika nerapi stroke, ini mana ya yang mau saya pegang gitu. Saya selalu tanya gitu. Jadi saya nggak orang yang sok tahu gitu. Gampang, bisa ini, udah ini, enggak. Saya lalu berhenti sejenak, menjeda diri dulu untuk nanya sama Allah, ya Allah, kira-kira yang mana gitu. Saya nggak ngerti nih, mana titik yang harus saya tusuk, mana titik yang harus saya bekam, mana titik yang harus saya pegang. Atau ini saya kayaknya nggak bisa kalau terapi, harus pakai yang lain, gitu. Apa yang lain ya? Udahlah doa sama Allah aja lah gitu. Suruh zikir beliau, suruh maafin orang, suruh sedekah saat itu juga gitu ya. Sedekahnya juga nggak ke saya gitu. Saya suruh kalau beliau ada masjid, udah langsung ke masjid anaknya gitu, sedekah langsung saat itu juga. Gitu. Jadi buku sembuh bahagia tuh semuanya lengkap. Nih, saya kasih tahu ya. Di buku sembuh bahagia ini lengkap protokolnya, protokol pengobatannya. Jadi walaupun kita nggak ngerti nusuknya di mana, ini ada dari awal. Nggak harus ditusuk, nggak harus dipijat, nggak harus dibekam gitu. Ada hal lain yang bisa teman-teman lakukan dan itu bisa menjadi wasilah kesembuhan orang-orang stroke. Itu kira-kira. Monggo Bu Santi. 5 menit lagi habis. Terima kasih Ustaz. Bismillah Ustaz. Saya mau suruh menyembuhkan bapak saya yang baru mualaf Ramadan ini. Sakit apa Ibu? Beliau baru gejala Parkinson. Usianya berapa? 80. 80 ya. Baik. Insya Allah. Teman-teman, kunci pertama ini pendapat saya pribadi ya. Monggo kalau teman-teman mungkin kurang setuju. Kita jangan menyebutkan diri kita itu menyembuhkan. Fokus diri kita adalah mengobati. Saya bisa bantu mengobati. Saya tidak bisa bantu menyembuhkan. Karena kesembuhan itu dari Allah. Mutlak Allah yang ngasih. Dan kesembuhan itu tidak sebab akibat dari terapi. Gitu kuncinya. Kesembuhan itu tidak ada sebab akibat dari terapi.
Tapi dia merupakan hak prerogatif Allah yang suka-suka Allah mau ngasih kapan, dengan wasilah terapi ataupun tidak wasilah terapi. Jadi ketika ada orang yang minta kita untuk nyembuhin, diganti niatnya jadi mengobati. Nah, gitu ya. Diganti niatnya jadi mengobati. Karena guru saya bilang, salah niat, salah hasil. Beda niat, beda hasil. Jadi, saya bisa bantu mengobati. Urusan sembuhnya itu haknya Allah tuh. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan wasilah kita, Allah kasih sembuh beliau. Ah, gitu kira-kira ya Bu ya. Gitu ya Bu Santi ya. Iya Ustadz ya. Ya. Karena di dalam dunia medis juga, teman-teman terapis itu, terapis tradisional itu kan nggak boleh nulis dalam flyer menyembuhkan, gitu ya. Stroke, hipertensi, diabetes, kolesterol, Parkinson, macam-macam gitu. Enggak. Membantu mengobati, membantu meringankan, gitu. Ya, jadi agar kejaga juga nih hati kita supaya tidak jadi apa jumawa gitu. Ngeri, ngeri, ngeri. Ya. Oke, 3 menit lagi monggo ditutup mungkin sama Jenwu. Silakan. Ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Andi Hasbi yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan bocoran-bocorannya tentang HDO. Jadi intinya yang saya ambil kesimpulan yang pertama, teman-teman sudah mengambil jadwal. Yang keduanya, ketika beliau sudah ada di lokasi, maka teman-teman mohon memaksimalkan beliau, memanfaatkan ilmunya, jangan sampai pergi tanpa kesan kan begitu. Jadi teman-teman boleh, yang penting tadi roadshow-nya atau ronde acaranya jelas, sehingga bisa mengatur kekuatan dan tenaganya Ustaz Andi Hasbi. Ya, karena jauh ke Lampung atau ke Manado atau kemana ya enggak. Yang keduanya, ini adalah ilmu baru yang mana dalam arti ilmu baru itu ya kita kan masih semua dalam belajar ya. Maksimalkan buat para IO lokal, jangan pesimis. Optimis saja, bersangka baik pada Allah. Insya Allah, Allah itu sesuai dengan persangkaan kita. Nah, bismillah. Pesertanya 100. Ketika saya juga ML juga, pesertanya berapa? Insya Allah, mudah-mudahan. Ada 1000. Saya nggak 100, 200 tanggung. 1000 aja udah. Tapi kan nggak tahu, terserah nanti Allah ngasih ternyata 170 orang waktu itu yang pertama. Ya Alhamdulillah disyukur. Ya. Tapi kita juga kalau nanti ada pelatihan nih di Cirebon, di Bandung, di Jakarta. Bismillah, insya Allah pesertanya 500. Insya Allah. Kita bersangka baik dulu. Nanti hasilnya ya sudah disyukuri. Jangan bersedih. Paling itu aja karena sudah malam. Terima kasih atas kesabarannya teman-teman. Jaga kesehatan. Pesan saya jangan sampai seperti Lilin ya, terapis bisa nerangi orang lain, tapi dirinya hancur leleh karena kelelahan. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga dengan APD. APD itu alat pelindung diri. Pelindung diri itu ada yang internal dan eksternal. Internal dengan doa, dengan zikir pada Allah, dengan minum vitamin, ya. Yang eksternalnya ya diurus surat-suratnya, ya diurus kebersihannya, sterilisasinya dan sebagainya. Termasuk juga alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan lain. Paling itu aja. Saya akhiri pada sahabat-sahabat semua HMA semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng. Oh, foto dulu. Yang belum dinamakan fotonya, ya lupa saya. Sampai lupa ya. Ayo foto. Ya, foto dulu. Tangannya jempol lah boleh. Siap. 1. Tangannya bebas. Oke, 1, 2.
Oke, 3. Mantap. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Nun. Mungkin live